Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwan wal akhwati fillahi, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih dikaruniai kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan syarih atau syarah kitab Ushulus Salasah yang disampaikan atau yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ikhwani wa akhwati fillahi, rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita langsung pada bagian pertama di dalam kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitabnya di bagian pertama, yaitu i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. I'lam, ketahuilah. Ya. Makna dari kalimat i'lam adalah perintah supaya kita ini memiliki pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya menyatakan i'lam, ketahuilah, atau berilmulah, karena pengetahuan itu pastinya diperoleh dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Rahimakallah di sini artinya adalah semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa kepada kita. Senantiasa penuntut ilmu itu didoakan supaya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Karena di dalam menuntut ilmu banyak sekali halangan-halangan yang akan kita hadapi, baik itu dalam diri kita sendiri ataupun faktornya dari luar diri kita, dari keluarga, dari masyarakat, ataupun yang lainnya. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Karena rahmat Allah itu adalah bisa berupa petunjuk dan kesabaran, keistiqomahan kepada kita. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Bahwa sesungguhnya yajibu, ini adalah fi'il mudhari, diwajibkan alaina, atas kita, ta'allumu arba'i masailah, untuk mengetahui 4 perkara. Mengetahui 4 perkara. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu itu yang pertama. Wa huwa ma'rifatullah, yakni ilmu untuk mengetahui Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi,
yaitu untuk mengetahui nabinya. Ya, nabinya di sini yang dimaksudkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalina, penutupnya para nabi dan para rasul. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, serta ya mengenal agama Islam, ad-dinul Islam bil adillati, dengan dalil-dalil. Karena banyak di antara saudara-saudara kita itu memahami Islam itu tidak dengan dalil, hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau hanya bersambung dari penjelasan-penjelasan dari kakeknya, dari mbahnya, dari nenek moyangnya, begitu. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang pertama adalah ilmu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai berikut. Jadi yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah yang pertama kita bahas tentang i'lam. I'lam di sini adalah tentang ilmu. Ya. Al-ilmu wa huwa idrak asy-syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Atau jaziman, ya, pakai zai. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu secara pasti pada hakikatnya, gitulah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengetahui secara pasti sesuatu berdasarkan hakikatnya. Pengetahuannya itu sudah pasti. Kepastian pengetahuan di sini sebagai tolak ukurnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengetahuan, ya, wa maratibu al-idraku sittun. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi pengetahuan itu menjadi 6 tingkatan. Situn, ya, 6 tingkatan. Al-ula al-ilmu wa huwa idrak asy-syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini yang pertama, maknanya adalah al-ilmu. Al-ilmu itu sendiri, al-ilmu yaitu pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi kata i'lam ini adalah fi'il amr dari fi'il madi alama, nah, dan seterusnya. Ini kata perintah. Kemudian al-asaniyah al-jahlul basit, ya. Tingkatan yang kedua dari ilmu itu adalah al-jahlul basit wa huwa adamul idrak bil kulliyati, yaitu tidak diketahuinya sesuatu secara keseluruhan. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengetahui sesuatu secara pasti pada hakikatnya dan mengetahui secara keseluruhan, ya. Satu contoh misalnya ditanya tentang sebuah hukum, satu hukum dalam bermuamalah, misalnya tentang sholat, ya. Selain dia mengerjakan sholat, dia juga punya ilmunya tentang sholat itu. Kemudian dia menjelaskan dari Al-Quran perintah tentang sholat misalnya. Kemudian dari Rasulullah contoh-contoh bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, itu adalah pengetahuan yang dimaksud dengan ilmu, pengetahuan secara pasti, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah al-jahlul basit, yaitu tidak diketahui sesuatu secara keseluruhan. Nah, tingkatan yang kedua ini adalah kita memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuannya itu tidak secara keseluruhan. Ada beberapa ilmu yang belum kita ketahui. Insya Allah termasuk kita, sebagian besar di antara kita ini termasuk golongan yang al-jahlul basit. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena sampai saat ini pun kita masih dalam kategori orang-orang sebagai penuntut ilmu. Kalau yang al-ilmu, al-alim itu adalah orang-orang yang sudah memang ilmunya sudah
sempurna gitu. Kemudian as-salisah, yang ketiga, al-jahlul murakkab. Adapun yang dimaksud dengan al-jahlul murakkab ini adalah wa huwa idraka syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alaihi. Al-jahlul murakkab yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu itu. Contohnya, misalnya dia ditanya tentang hukumnya bagaimana daging babi misalnya. Kemudian dengan serta-merta dia menyatakan bahwasannya terkait dengan hukum memakan daging babi itu adalah halal, maka di sini dia termasuk kategori yang ketiga. Ya. Dia tidak memahami atau dia mengetahui sesuatu secara berlawanan dengan hakikatnya. Nah, sesuatu yang halal dia katakan haram, sesuatu yang haram dia katakan halal. Nah, itu termasuk jenis yang ketiga, al-jahlul murakkab. Ya, pengetahuannya bertolak belakang dengan hakikatnya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat adalah al-wahm. Al-wahm ini wa huwa idraka syai' ma'a ihtimali diddun rajihun. Artinya apa? Al-wahm ini pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat. Jadi di sini sudah termasuk dalam kategori kira-kira gitu. Kalau jenis yang ketiga, tingkatan yang ketiga tadi sudah benar-benar bertolak belakang, sedangkan ini berada dalam keraguan-raguan. Tetapi dalam keraguan-raguannya ini, tingkatan yang keempat ini lebih condong kepada sesuatu yang berlawanan yang lebih kuat. Kelima, al-khamisah asyak wa huwa idraka syai' ma'a ihtimali musawin. Asyak ini adalah keraguan-raguan, ya, tentang pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan yang sama kuatnya, ya, ragu-ragu. Ini halal apa haram? Dia ragu-ragu. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, di situ ada kitab namanya Tafsir Jalalain. Pengarangnya ada dua orang, satu Al-Mahalli, kemudian yang kedua As-Suyuti. Beliau menyampaikan bahwasannya menafsiri surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya fihi. Nah, beliau Syekh Imam Al-Jalaluddin itu menyampaikan bahwasannya padanan kata dari la raiba itu adalah la syakkah, keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan di sini tingkatan yang kelima. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang keenam adalah adh-dhann. Ma makna adh-dhann wa huwa idraka syai' ma'a ihtimali diddun marjuhun. Jadi yang keenam ini adalah adh-dhann, artinya apa? Pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat. Ya, adh-dhann itu prasangka. Kalau yang kelima itu adalah keraguan-raguan. Jadi kalau adh-dhann ini adalah prasangka. Itulah tingkatan-tingkatan ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menafsiri atau menerjemahkan atau menjabarkan atau menjelaskan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah pada pertemuan ini insyaallah cukup sampai sekian dulu terkait dengan ilmu. Insyaallah demikian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.